Oke. Ada pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan, mau bercerita dulu. Beberapa hari yang lalu saya membeli dupa. Ternyata dupa itu macam-macam fungsinya. Saya sebutin ya. Misalnya beda, yang untuk meditasi, terus untuk purifikasi energi lingkungan ada lagi, untuk kesehatan beda lagi, terus ada yang untuk daya tahan tubuh, terus ada yang untuk black magic, terus ada yang outdoor house protection, terus ada yang antivirus, antibakteri. Nah, pertanyaannya, kalau dari sisi secara energi, apakah asap dupa itu emang fungsinya bisa berbeda-beda gitu, Bab? Ya bisa, karena kan kalau dari tiap tumbuhan tergantung bahan kan kimiawinya beda-beda. Nah terus reaksinya ketika dibakar kemudian bertemu oksigen kayak gimana, ya itu terjadi lagi rangkaian lagi kan perubahan. Nah seperti itu sih sebenarnya. Memang pengetahuan kita dari dulu tuh manusia tuh memang udah banyak sampai ke sana. Jadi mungkin buat kita yang baru muncul di akhir zaman, kebanyakan ya, apalagi generasi yang sekarang katanya itu kan seolah-olah baru hidup sekarang doang gitu ya. Jadi seolah-olah pengetahuan yang sebelumnya tuh kayak nggak ada gitu. Tapi sebenarnya ya, sederhananya gini, nggak ada tanaman yang belum pernah dieksplor, nggak ada tanah yang belum terpetakan gitu. Nah ini maksudnya kan gini, kadang saat sekarang ini masih banyak aja orang yang mikir bahwa di suatu tempat di bumi ini ada tanah atau ada tempat yang belum pernah dieksplor sekalipun. Nggak ada itu. Ada tanaman yang belum pernah dipelajari gitu, nggak ada juga. Ya hitung aja lah, manusia yang hidup berapa banyak tiap generasi gitu. Terus kehidupan peradaban itu udah berapa lama kan gitu. Nah artinya memang semua udah tereksplor dan sudah terpetakan sebetulnya manfaat-manfaatnya, terus reaksi-reaksinya gitu. Tapi gini, kan sekarang kita kan memfasilitasi untuk bisa astral. Nah dengan astral itu bisa menelusur nih ke masa lalu. Coba perhatikan, kalau nanti kita masuk ke peradaban Kendan maupun Lemurian, itu nggak akan, Lemurian Mas ya, itu nggak akan ditemui tuh dupa dan yang kayak gitu-gitu. Karena ada dupa-dupa yang difungsikan sebagai ketika dihirup dia menghasilkan hormon kimia tertentu yang merangsang kita untuk masuk ke posisi alfa, beta dan lain sebagainya gitu loh. Nah pada zaman sebelumnya mah nggak membutuhkan itu gitu. Makanya nanti kalau nemu ke peradaban-peradaban yang jauh lebih tua, itu nggak akan ada yang kayak gini-gini. Karena semuanya udah bisa sendiri. Dan memang seharusnya begitu. Semua itu udah lengkap di tubuh kita. Kita nggak perlu lagi alat bantu gitu. Semuanya ada di tubuh kita sendiri. Nah, alat-alat bantu ini baik itu berupa dupa, wangi-wangian dan lain sebagainya, yang katanya sebagai sarana komunikasi, syarat dari dewa tertentu, dewi tertentu, ya itu mah dikerjain aja gitu. Tanpa itu pun kan nggak bisa gitu loh. Iklan dulu ya. Indra keenam atau yang kami sebut astrosense itu ada loh di setiap orang. Dan indra ini bisa diaktifkan dengan mudah. Yuk, cari lebih jelasnya dengan bergabung bersama kami di grup Telegram Jurnal Astral. Kami yakin kamu pasti bisa. Nah itulah inti poinnya. Jadi sekarang mending kita balik lagi aja ke apa yang sudah lengkap di tubuh kita. Itu aja yang kita gali. Kalau kita tergantung ke alat bantu, ya nanti jadinya ketergantungan. Fungsi yang ada di tubuh kita itu akhirnya nggak pernah aktif karena udah digantikan dengan alat bantu gitu. Ya.
Apalagi kan sekarang lagi tren-trennya istilah khalifah, menjadilah khalifah gitu di muka bumi dan bla 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 gitu ya. Ya itu bagus dan memang harus begitu gitu. Cuman pertama jangan cuma sekedar ikut-ikutan aja. Tapi harus memahami dulu dari mulai khalifah itu apa sih dan kayak gimana gitu loh. Contoh simpel ya. Khalifah itu kalau kita sederhanakan aja pemimpin ya, atau pengelola atau koordinator lah ya di muka bumi, yaitu manusia ya. Berarti dia pemimpin terhadap apa? Terhadap lingkungannya kan, terhadap makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di bumi di ruang yang sama dengan dia, kemudian dengan lingkungannya. Lingkungan tuh apa aja sih gitu, dan makhluk tuh apa saja sih gitu kan. Sampai ke situ nggak mikirnya. Makhluk tuh kan artinya hewan, tumbuhan, baik di darat maupun di air, di udara maupun di dalam tanah. Kemudian lingkungan kan, seperti cuaca, kadar oksigen, toksit di udara, dan lain sebagainya. Artinya kita itu kan menjadi khalifah itu artinya menjadi yang diandalkan, atau yang menjadi pemimpin. Bukan pemimpin sih, maksudnya definisi pemimpinnya tuh kita yang mampu gitu ya untuk mengelola dan mengurus. Nah, mengelola dan mengurus terhadap makhluk dan lingkungan tadi itu seperti apa? Yang jadi lucu tuh kan gini, banyak orang ngomong khalifah untuk menjadi khalifah, tetapi yang mereka lakukan, mereka nyerap dari batu, mengambil energi dari batu, dari alam, dari tanah. Bos, gini, yang namanya khalifah itu memberi, kan dia merawat dan mengelola, bukannya memalak, meminta, mengambil dari masyarakatnya. Kan makhluk dan alam itu berarti masyarakatnya kan yang harus dia bantu, itulah khalifah. Jadi artinya kalau menjadi khalifah itu nih, ada pohon ngomong ke kamu minta tolong, kamu tolong. Ada batu ngeluh, dimanfaatin sama manusia lainnya, kamu tolong. Ada dorval ngeluh ke kamu karena dia dimanfaatin oleh manusia lainnya, dia kekurangan energi, kamu beri energi. Kamu membantu dan memberi, bukan sebaliknya gitu. Kamu meminta dan mengambil, itu mah bukan khalifah atuh. Berarti kan urusaneun gitunya. Kamu teh makhluk urusaneun gitu loh, yang harus diurus, yang harus disuapin. Kok bisa-bisanya ngomong khalifah gitu. Jadi sekali lagi saran saya, sebelum ikut-ikutan doang ngomongin itu ini kalimat-kalimat atau kata-kata tertentu, pahami dulu. Jangan cuman asal coblak gitu loh. Ngomongin khalifah tapi nyedotin dari alam, nyedotin dari batu, nyedotin dari dorpal. Gimana sih? Itu sama aja pemimpin ya, yang malak ke rakyat. Kan khalifah itu pemimpin atau pengelola terhadap lingkungan, alam, makhluk. Itu kan. Artinya gimana? Ya yang kayak dicontohin lah, yang udah terjadi di melalui tracking kan, kita jadi ngelihat budaya Kendan tuh kayak gimana. Kayak dulu yang di TPJA tuh, yang mereka ke Kendan barengan waktu itu kan. Terus ada yang jalan, terus disarankan kan, coba ngobrol sama rumputnya. Kemudian dia ngobrol, dia jadi mendengar keluhan rumput. Rumput itu ngeluh, dia takut diinjak oleh harimau-harimau besar itu. Terus kan orang itu pun disuruh juga, coba ngobrol sama harimaunya. Dan harimaunya pun ngomong kan, ada keluhan lah, ada curhatan lah gitu. Disuruh ngomong ke pohon, disuruh ngomong ke gunung, semuanya punya curhatan. Nah artinya gitu, kalau sebagai khalifah itu, dan contoh kayak Alfalon Akala kan gitu ya, dorvalnya yang ngeluh gitu ke kita, lalu kita bantu. Jadi kita yang memberi. Mudah-mudahan cukup jelas gitu. Jadi jangan jangan asal deh gitu. Saran saya sih itu aja, jangan suka ikut-ikutan doang tanpa memahami, mengucapkan sebuah kata tertentu, apa kalimat tertentu, apalagi sering didengung-dengungkan sambil nyalah-nyalahin orang lain, padahal sendirinya nggak paham makna kata itu teh harusnya gimana gitu loh. Ribut ngomongin soal khalifah, nyindirin orang lain soal berlaku seperti khalifah, tapi yang dilakuin
Bukannya ngebantuin alam, malah nyerapin dari alam terus dengan pembenaran-pembenaran yang gak masuk akal gitu. Nah gitu. Artinya kalau belum bisa memahami hal sederhana seperti ini, ada masalah ini dengan akalnya, gitu aja. Iklan dulu ya. Apa kamu tahu? Kamu bisa aktifasi AstroSense kamu secara mudah di Jurnal Astral. Tinggal cari grup Jurnal Astral di Telegram, dan kami siap ada buat kamu. Ya itu tuh sengaja dari Dupa tadi, sengaja saya sampai sambungin ke situ. Ini yang nanya, ada yang mau nanya soal Dupa, saya pun ada yang pengen disampaikan gitu. Ya udah tak sambungin baik. Mantap. Nggak, tapi itu penting ya, memahami hal-hal dasar dulu lah gitu. Berat lah ngomongin khalifah. Berat banget itu teh. Tanggung jawab berat itu. Bukan buat sok-sokan itu dicatat loh oleh alam. Nah, Anda nggak tahu kan? Nah, makanya jangan asal gitu. Nah, makanya masih ingat nggak waktu awal-awal JA dan awal-awal sebelum buka JA kan ke Kendan. Budaya yang ditemui apa? Entitas di Kendan tuh semuanya selalu memberi kan? Nggak ada yang meminta. Padahal cuman berpapasan doang, cuman nanya hai, cuman saling sapa gitu. Tapi pasti dia memberikan sesuatu, apakah itu energi? Karena itu yang mereka punya kan. Bentuknya umumnya ngasih energi atau enggak zirah, benda-benda tertentu kan gitu. Nah seperti itu. Ketika mereka ke hutan, mereka memberi ke hewan-hewan, ke tanaman. Bukan sebaliknya, malah nyokotan. Tapi ribut ngomongin saya khalifah. Khalifah apa kayak gitu? Itu sama aja kayak pemerintah gitu kan, yang mencalonkan diri jadi pemerintah dengan janji-janji bakal gini, bakal gitu, bakal dimakmurin, nggak akan minta dari masyarakat. Justru pemerintah yang akan memakmurkan setiap kepala. Beres propaganda, beres ini dia terpilih jadi pemimpin, pajak di mana-mana, sampai udara dipajak gitu kan. Nah itu nilai sederhana tuh. Jadi gini, hubungannya ke yang tadi ya. Kalau kita bergantung kepada hal di luar kita, maka artinya kita nggak pernah bisa jadi khalifah dong. Karena kita jadinya selalu mengambil kan dari lingkungan. Gaharu kita tumbangin semuanya. Bunga-bunga kita petikin, kita kumpulin jadi essence. Ya gimana mau jadi khalifah kalau kayak gitu? Tergantung sama alamnya. Kalau khalifah mah yang merawat alamnya, alamnya lah yang meminta tolong ke dia, meminta bantuan. Itu aja hal sederhana gitu.